Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Khairunisa Balkis dari kelas 11 Keperawatan 1 SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Blitar. Di sini saya mau mempraktekkan tentang oral hygiene untuk pasien sadar maupun tidak sadar. Selanjutnya kita ke pengertian oral hygiene terlebih dahulu. Jadi pengertian oral hygiene yaitu membersihkan rongga mulut, lidah, dan gusi dari semua kotoran dan sisa makanan menggunakan kapas atau kasa yang dibasahi dengan air bersih. Kemudian tujuannya yang pertama itu mempertahankan gigi dan mulut agar tetap bersih dan tidak bau. Yang kedua, mencegah infeksi pada mulut. Yang ketiga, memberi rasa nyaman. Yang keempat, mampu membangkitkan nafsu makan. Ini indikasinya biasanya itu dilakukan pada yang pertama itu klien lumpuh, kemudian yang kedua klien dengan sakit berat, yang ketiga klien apatis itu klien yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, kemudian yang keempat klien yang mendapatkan oksigenasi dan NGT, dan yang kelima yaitu klien yang tidak mampu melakukan perawatan mulut secara mandiri. Untuk selanjutnya kita mempraktekkan oral hygiene untuk pasien yang tidak sadar terlebih dahulu. Jadi alat dan bahan yang harus dipersiapkan itu ada handuk, kemudian kain pengalas, ada gelas kumur yang berisi air masak atau NaCl 0,9%, ada obat kumur, ada boraks gliserin, kemudian ada spatel lidah, kapas lidi, bengkok, kain kasa, kemudian pinset, sikat gigi, dan pasta gigi. Kemudian setelah itu kita melakukan ke tahap kerja. Sebelum kita melakukan tahap kerja, jangan lupa kita harus bertanya dulu tentang ketersediaan pasien untuk dilakukan oral hygiene. Dengan cara yang pertama kita harus mengecek gelang pasien, apakah itu benar pasien yang akan kita lakukan oral hygiene atau tidak. Setelah itu kita meminta izin kepada pasien dengan cara seperti ini. Permisi Bapak atau Ibu, perkenalkan saya Dinda, perawat dari rumah sakit ini. Jadi di sini saya mau melakukan perawatan oral hygiene atau disebut juga dengan membersihkan mulut Bapak atau Ibu. Di sini dengan tujuan biar Bapak atau Ibu merasa nyaman, nafasnya tidak bau, dan nanti kalau makan juga rasanya lebih enak. Setelah pasien menyetujui bahwa akan dilakukan oral hygiene, barulah kita menyiapkan semua alat-alatnya. Setelah alat sudah siap, jangan lupa cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu, yaitu gosok telapak tangan, punggung tangan secara bergantian, sela-sela jari, teknik mengunci, ibu jari secara bergantian, kuku-kuku bila selalu keringkan. Setelah itu, setelah alatnya semuanya sudah beres, jangan lupa untuk menggunakan handscoon. Setelah itu kita harus yang pertama mengatur posisi pasien. Itu bisa pasien itu bisa dimiringkan ke posisi yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri, itu terserah, tergantung nyamannya pasien. Setelah itu kita ambil handuk, itu dipasang di bawah dagu pasien atau di pipi pasien seperti ini, dengan tujuan itu agar airnya yang kita gunakan nanti itu tidak menetes ke linen atau spraynya. Setelah terpasang handuk di pipi pasien seperti ini, barulah kita menggunakan spatel lidah atau tong spatel yang dibungkus dengan kasa, dengan tujuan untuk menahan lidah pasien sekaligus menahan ketika pasien membuka mulutnya. Itu dimasukkan ke dalam. Setelah itu ketika pasien sudah membuka mulutnya, tong spatelnya ditaruh di atasnya lidah. Setelah itu ada pinset. Jadi pinsetnya itu isinya itu kapas, digunakan untuk menjepit kapas atau kain kasa, yang kapas atau kain kasanya itu sudah basah dengan air masak atau NaCl 0,9% ini tadi. Setelah itu barulah kita membersihkan mulut pasien. Jangan lupa sebelum itu kita memberitahu pasien bahwa kita akan melakukan tindakannya seperti ini. Permisi Bapak atau Ibu, di sini saya mau memulai membersihkan mulutnya. Tolong ikuti instruksi saya. Setelah
mendapatkan persetujuan, kita langsung saja membersihkan yang pertama langit-langit mulut pasien dari dalam keluar secara terus-menerus sampai kita rasa itu bersih. Jika kasa atau kapasnya ini kotor, kita taruh di bengkok, kemudian kita ganti kapas atau kasa yang baru. Seperti itu selanjutnya sampai sampai oral hygiene yang kita lakukan itu selesai. Kemudian yang kedua, kita membersihkan gusi bagian dalam atas sebelah kanan dan kiri. Itu juga digosok dari dalam keluar secara bergantian kanan dan kiri. Setelah itu membersihkan gigi bagian atas sebelah kanan, bagian atas sebelah kiri. Itu juga kita bersihkan seperti ini. Bisa bulat-bulat seperti ini, seperti menyikat gigi biasa, bisa juga dari dalam keluar seperti itu. Kemudian gusi bagian dalam bawah sebelah kanan, kemudian gusi bagian dalam sebelah kiri. Yang atas dulu kita bersihkan seperti ini, dari dalam keluar seperti itu secara bergantian. Setelah itu gigi bagian dalam bawah kanan dan kiri sama, bulat-bulat juga boleh, kemudian dari dalam keluar juga boleh, bergantian kanan dan kiri. Setelah itu lidah bagian atas dan bagian bawah seperti ini, tong sepatelnya sedikit diangkat, kemudian kita membersihkan lidahnya. Setelah itu kita membereskan semua alat-alatnya. Yang pertama yaitu kita mengambil handuknya terlebih dahulu. Setelah itu kita membereskan alat-alatnya dan memposisikan pasien ke dalam bentuk semula. Setelah pasien sudah posisi bentuk semula, setelah mengembalikan pasien ke posisi semula, kita juga harus melepas semua APD yang kita gunakan. Setelah itu, setelah melepas APD yang kita gunakan, jangan lupa untuk mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, kita berpamitan kepada pasien bahwa kita telah selesai melakukan tugasnya. Setelah dirasa pasien mengizinkan kita dan tidak ada pertanyaan dari pasien, kita bisa meninggalkan ruangan. Setelah itu, saya akan mempraktekkan oral hygiene untuk pasien yang sadar. Setelah itu, kita lakukan perawatan oral hygiene kepada pasien sadar tetapi tidak mampu untuk melakukannya sendiri. Prosedurnya hampir sama ketika dengan pasien yang tidak sadar. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus menjelaskan prosedur kita kepada klien. Tujuan kita untuk melakukan oral hygiene itu seperti ini, sama seperti tadi. Permisi Bapak atau Ibu, saya Dinda, perawat dari rumah sakit ini. Di sini saya mau melakukan perawatan oral hygiene atau membersihkan mulut Bapak atau Ibu agar mulutnya tidak bau dan juga enak ketika makan nantinya. Apakah Bapak atau Ibu bersedia? Jika sudah bersedia, maka kita harus mendekatkan semua alat-alatnya. Kemudian setelah alatnya sudah dekat kepada pasien, kita cuci tangan 6 langkah, yaitu gosok telapak tangan, punggung tangan secara bergantian, sela-sela jari, teknik mengunci ibu jari secara bergantian, kuku-kuku bilas lalu keringkan. Setelah itu kita atur posisi pasien duduk menjadi duduk. Setelah itu kita pasangkan handuk di bawah dagu pasien seperti ini, melingkar dari sini sampai belakang. Setelah itu kita bisa menggunakan pinset yang sudah dibungkus dengan kasa atau bisa juga dengan kapas, kemudian yang sudah dibasahi dengan NaCl atau air matang. Setelah itu yang sudah dioleskan juga dengan pasta gigi. Selain itu, jika tidak menggunakan pinset, kita juga bisa langsung menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Setelah itu kita membersihkan daerah mulut mulai dari gusi, lidah hingga gigi pasien. Itu dilakukan naik turun seperti ini. Setelah itu, jika kita sudah merasa bahwa bagian mulut pasien itu sudah bersih,
kita meminta pasien untuk kumur-kumur dengan menggunakan air matang atau NaCl 0,9% itu tadi. Setelah itu kita oleskan boraks gliserin di bibir pasien agar tidak terlihat kering dan juga pecah-pecah. Setelah melakukan itu semua, kita membereskan alatnya, kemudian memposisikan pasien ke bentuk semula. Setelah itu kita mencuci tangan. Setelah melakukan tindakan dan sebelum melakukan tindakan seharusnya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu kita meminta izin kepada pasien, kita tanya pendapat pasien bagaimana perasaannya setelah kita melakukan perawatan oral hygiene, apakah merasa nyaman atau ada yang sakit dan lain sebagainya. Setelah tidak ada keluhan yang dialami pasien, barulah kita berpamitan meninggalkan ruangan. Dengan seperti ini, permisi Bapak atau Ibu, saya telah melakukan tindakan saya. Bapak atau Ibu tadi tidak mengatakan ada keluhan apapun. Jika begitu, saya izin untuk meninggalkan ruangan dan melakukan aktivitas selanjutnya. Jika sudah seperti itu, kita diizinkan oleh pasien untuk meninggalkan ruangan, barulah kita meninggalkan ruangan. Sekian presentasi dari saya tentang oral hygiene, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.